Alhamdulillah baik, karena waktu itu memang beliau ada di Kudus, dan juga kan Semarang Kudus, Semarang ke Cepu, dan lain sebagainya. Hampir setiap pulang, semuanya ya membahagiakan apa di masa kecil kalau pulang musim buah apa dibawain. Tapi yang jelas satu, bahwa yang saya ingat betul itu satu, yang tidak lupa itu selalu bawain buku. Tapi buku-buku agama yang suruh bacain, hanya itu aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa serial wawancara tentang Bapak Mustafa. Judulnya adalah Mustafa Memotret Indonesia dari Kudus, dan judul khasnya adalah Gus Jikang. Mudah-mudahan ini benar, akhlak bagus, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Ini semboyannya orang Kudus, Gus Jikang. Bisa kita langsung mulai ya, Pak? Moga-moga Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji Mustafa. Kita lanjutkan wawancara kita yang dulu. Nah, mungkin yang masih perlu dipertajam yang pertama tentang ayahanda. Nah, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau kita pada kesempatan ini berbicara tentang orang tua, orang tua saya ini asli dari Purwodadi Grobogan, Pak. Iya. Tepatnya di Desa Terkesi. Terkesi, ya, Klambu, Godong. Iya. Kecamatan Godong. Memang beliau ini adalah keluarga besar dari Godong ini, dari kalangan pesantren, dari Mbah Sidik, Haji Sidik pada saat itu. Karena kakak adik, karena orang tua ini juga saat itu mungkin ada ketidaksinkronan. Ya. Karena apa itu, untuk cerita tentang sisa warisan dan sebagainya, daripada orang sama saudara, dia hijrahlah ke Kudus. Ya. Jadi hijrah ke Kudus dengan tekad dan bekal. Kebetulan beliau juga memang basicnya di pesantren semua, ya. Melamar jadi pegawai PJKA Kudus, Pak. Ya. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Kalau orang tua saya ke Kudus, saya belum lahir ya. Artinya ya. Ini. Dan orang tua saya ini agak menarik. Ya. Karena termasuk orang pemberani, Pak. Ya. Ya. Jadi ibu saya kandung 1, ya. Ibu yang mengandung itu 2. Dan pemberani. Tapi semua tawaduk semua sama orang tua itu. Ya, mudah-mudahan yang begini tidak nurun lah, itu aja. Tapi semangat dan tekadnya ini. Nah, itulah karena beliau Sedo itu saya pada saat kelas 3 ibtidaiyah ya Pak, kelas 3 SD. Jadi saya tidak menangi kejayaannya beliau, tapi saya masih ada sisa-sisa bahwa pada saat itu memang satu orangnya punya prinsip, orang yang keras, basicnya memang kalangan keluarga besar saya yang ada di Kecamatan Godong itu memang kalangan pesantren semua gitu. Jadi satu-satunya yang jadi pegawai negeri itu ya hanya bapak saya. Ya, jadi waktu ke Kudus itu sudah menikah atau masih muda, Pak? Waktu itu ibu saya itu adalah yang terakhir ya. Yang terakhir, karena ibu yang pertama itu tidak punya keturunan, ibu yang kedua itu punya keturunan 1 bawaannya. Lah ibu saya ini juga punya bawaan 1 juga gitu, Pak. Ya. Jadi yang kandung dengan Pak Mus berapa? Yang sebapak, sebapak itu 1.
Terus yang seibu itu bawaan ibu 1, yang sekandung sama saya 4, Pak. Oh, gitu. Hanya kakak-kakak perempuan saya semua. Ya. Baik, Pak. Mungkin masih ada lagi kenangan tentang Bapak. Saya hanya 1. Ketika di masa kecil saya itu hanya 1. Timang-timangnya itu dibacain sholawat aja. Hanya itu yang saya ingat. Jadi memang yang saya tahu ketika saya masih kecil, saya sudah mulai nalar. Kalau kakak-kakak saya itu belajar ngaji, kalau pulang itu tidak ditanya belum selesai, itu nggak dikasih makan. Oh. Menariknya hanya di situ, Pak. Keras sekali ya. Keras sekali, jadi nggak boleh makan, dikunci di lemari, nggak boleh katanya. Ya udah, harus selesaikan dulu. Walaupun sampai tengah malam pun suruh bacain terus gitu. Iya. Pak, itu PJKA pada saat itu kan termasuk instansi elit gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi berarti kesejahteraannya bagus, Pak. Alhamdulillah baik, karena waktu itu memang beliau ada di Kudus, dan juga kan Semarang Kudus, Semarang ke Cepu dan lain sebagainya. Hampir setiap pulang semuanya ya membahagiakan, nampak di masa kecil kalau pulang musim buah apa dibawain. Tapi yang jelas satu, bahwa yang saya ingat betul itu satu, yang tidak lupa itu selalu bawain buku. Tapi buku-buku agama yang suruh bacain, hanya itu aja, Pak. Ya. Jadi tugasnya berarti di stasiun atau di luar stasiun? Di stasiun, tapi juga kadang-kadang juga mengikuti perjalanan. Ya. Kan sering kontrol begitu, Pak. Sering kontrol kereta kemana gitu. Dan saya ingat betul ketika saya sekali-sekali diajak, itu ya sangat hormat sekali teman-temannya gitu. Ya. Saya tidak tahu apa pangkatnya, ya tidak ngerti, tapi kok orang-orang lain sangat hormat. Satu, yang kedua juga banyak ditunggu orang gitu. Karena apa? Kalau cerita sih memang banyak ngambil kebijakan ketika ada orang yang tidak mampu naik kereta itu juga berani ngambil keputusan dilarang untuk ditarik. Itu yang menjadi agak populer, Pak. Ceritanya itu sih. Jadi karena dia merasa tidak bisa memberi apa-apa, karena ini pemerintah, keretanya pemerintah, kalau memang tidak punya bakul-bakul itu, Pak, waktu itu kan masih kereta hitam itu, Pak, ya, yang masih kepalanya itu. Lah itu yang masih pakai wek-wek itu, lah kalau misalkan ada bakul-bakul, dia prioritaskan. Sehingga memberi kebijakan itu. Kemudian meninggal sudah pensiun atau masih bertugas? Sampun purna, sudah pensiun, Pak. Nah, itu kan Pak Mus pernah cerita membantu ibu membawa dagangan ke pasar. Nah, itu setelah Bapak meninggal kalau gitu ya? Setelah Bapak meninggal, Pak. Ya. Jadi kan saya udah dewasa, Pak, itu. Ya. Udah SMA, gitu. Kalau PJKA itu dapat pensiun nggak, Pak? Dapat, Pak. Jadi memang ada pensiun. Punya kartu namanya KBD. KBD itu adalah kartu untuk keluarga yang naik kereta bebas. Tapi keretanya kemudian nggak lewat Kudus lagi, Pak. Nah, sekarang mungkin kalau masih ada tambahan yang tentang ibu, Pak. Nanti sebentar. Nama Bapak siapa, Pak? Beliau Bapak Sahlan. Sahlan Al-Sairan, panggilannya, Pak. Sahlan Al-Sairan. Al-Sairan. Ya. Sudah sempat naik haji, Pak? Belum. Belum ya. Oke. Tapi kan termasuk dia tuh keluarga besar di sana yang saudara-saudaranya berangkat tapi dia tidak mau karena prinsipnya beda gitu. Ya. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Ya. Baik, kalau ibu nama siapa, Pak? Ibu Rabinah, Pak. Rabinah. Ya. Nah, mungkin masih ada tambahan kenangan tentang ibu yang ya, orang tua saya itu satu, Pak, orang yang sangat amat sederhana, satu, yang kedua pekerja keras. Yang selalu saya ingat hanya satu, hidup ini satu, jangan sampai tergelincir dalam hal yang sepele. Ya. Artinya
bahasa Jawanya itu ojo kepleset kulit gedang. Artinya tidak boleh marry, tidak boleh ingin memiliki yang bukan haknya, juga harus nerima tapi jangan lupa kerja keras. Dan yang utama lagi ketika Ibu sebelum sedo itu satu yang menarik adalah setiap pagi itu cara mendidik anak-anak itu sangat luar biasa begini. Jadi makan itu sudah tidak harus kamu siang makan apa, jangan seperti orang lain. Karena kita itu beda dari ekonominya juga orang bekerja yang tidak punya, karena sudah ada orang tua, ya hanya satu dibikinkan nasi tem sama pisang godok itu, kalau ada madu ya dikasih madu, udah itu cukup untuk makan sampai siang. Nanti siang juga gitu. Ya bagian siang itulah yang harus kamu makan, sehingga kamu tidak boleh aneh-aneh. Sehingga dengan itu, dan yang menarik satu, setiap malam jam 2 itu pasti dibangunin anak-anaknya semua. Diajak sholat bersama. Di saat ibu itu masih harus untuk menata, mempersiapkan kuenya dan lain sebagainya, untuk mempersiapkan dagangannya itu sambil bangunkan anak-anaknya, ayo semuanya pada sholat dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang kita minta lagi, tidak boleh ada yang disambati lagi, kecuali kita hanya minta yang puasanya itu aja, Pak, yang menarik. Luar biasa. Dan yang saya ingat itu. Nah, kalau cerita mengenai saudara-saudara, Pak, mungkin ada yang saudara-saudara saya semuanya jadi bakul semua, Pak. Ya. Jadi nuruni sama orang tua, tapi alhamdulillah kelasnya naik itu. Ya. Jadi satu mereka sudah pada punya kios, yang kedua kakak saya yang nomor 1 itu perempuan, ya jadi bakul, tapi bakul dari apa itu mulai istilahnya grosirnya, ya. Grosirnya termasuk apa ini mulai sayur, apa dagang, tapi grosir-grosir semua kayak gitu di pasar-pasar kliwon semua. Ya. Itu tiga-tiganya itu semuanya, Pak. Yang satu yang bawaan ibu saya tadi itu juga dulu pergi dari Kudus, tapi sekarang tua sudah balik ke Kudus lagi. Jadi masih ada semua, Pak, ya? Masih ada semua, ya. Ya. Dan alhamdulillah anaknya bakul-bakul ini juga sudah ada jadi dokter, sudah ada yang S2, juga ada yang apa ini, pokoknya intinya satu, mereka ada yang jadi PNS, di dinas apa itu karena alumni IPB gitu ya. Ada yang meneruskan orang tuanya, meneruskan juga, walaupun kemarin ada yang selesai dari Undip, tapi pilihannya satu, saya kepengen meneruskan dagangan ibunya, ya udah. Ya. Itu sesuai prinsip orang Kudus itu, Pak, ya, yang dagang itu ya. Dagang. Karena saya pameri, kamu kenapa ada kepengen jadi pegawai? Ya Om coba kayak hitung katanya, yang di Karanganyar rumah itu. Kalau aku bekerja sekian tahun, apa yang saya dapatkan? Yang kedua, kalau aku bekerja ini kan juga sekarang ini kan dia ini kan ngepul untuk sayur-sayur dari Malang, dari daerah selatan sana Wonosobo, ini kan punya jaringan, Pak. Jadi tinggal truknya ngambil, berangkat, dia tengah malam jam 1 udah sampai, dibagi-bagi sama agen-agennya, sudah selesai, hanya gitu-gitu aja, Pak. Dan itu ternyata kehidupannya dia bisa beli travel, dia bisa nyekolahkan anaknya di tempat yang bonafit gitu. Jadi menarik gitu. Ya. Baik. Kalau keluarga besar, Pak, masih ada nggak misalnya paman atau keluarga saudara ayah, saudara ibu? Habis semua, Pak, ya. Dulu kan banyak ya. Ya. Tapi saat ini tinggal ya seangkatan saya. Ya karena ini tidak sadar, saya kan hampir umur 60, Pak. Ya. Yang lama-lama kan udah habis. Ya, betul. Dulu keluarga besar mulai dari Godong, Purwodadi itu yang ada di Kudus ini habis semua. Ya. Saya sekarang jadi orang tua, Pak. Sama ponaan, cucu, ya istilah pernah cucu itu. Itu kalau dikumpul-kumpulkan ternyata sekarang juga banyak, karena yang bawaan bapak saya juga sudah punya anak 5, sudah berkeluarga semua, sudah punya cucu semua. Yang kakak saya juga sudah punya anak 3, juga sudah berkeluarga semua. Ya. Terus yang dari saudara-saudara dari apa itu Godong, Gerobokan, Purwodadi itu juga sudah tua-tua semua, tinggal cucu-cucunya semua. Tapi alhamdulillah
tali silaturahmi sampai hari ini masih baik, dan mereka membiasakan setiap hari raya Lebaran itu punya agenda untuk berkumpul bersama di masing-masing giliran untuk arisan itu, Pak. Istilahnya Bani Sahlan itu istilahnya gitu. Oh iya. Jadi sudah besar sekali Pak ya Bani Sahlan itu. Iya, Bani Sahlan istilahnya, ada Bani Sahlan. Ketika menjadi kepala daerah itu cita-citanya saya satu, bangun makom yang lebih baik daripada rumah yang saya tempati. Makom orang tua saya, Pak. Jadi kalau di Pak Harto itu punya Astana Giri Bangun, saya di kampung di Desa Loramiltan itu saya bikin Astana Bagusan, Pak. Oh. Jadi itu tempat makam orang tua saya dan saudara-saudara saya, tapi tempatnya saya bikin bagus, dan setiap malam Rebupon hari kelahiran saya itu saya minta, dan saya kebetulan kan punya Jamiah Yasin Fadilah Haji Mustafa ya, Pak. Jadi dari desa sampai kecamatan, 3 kabupaten itu sering pada datang dan lain sebagainya. Terus Jamiah itu istighosah di sana setiap selapan sekali. Itu untuk istighosah Jamiahnya, Yasin Fadilahnya. Untuk Khatmil Qur'annya setiap minggu pertama pada setiap bulan. Jadi ada Jamiah untuk membaca Al-Quran one day one juz, 1 hari 1 juz 1 orang. Itu nanti sampai 5 kali 7 kali khatam Al-Quran, itu nanti khatamannya di tempat itu. Jadi suasananya menarik di sananya. Itu yang bisa saya, yang membagikan saya ketika kalau saya pulang ke Kudus, berkegiatan itu, teman-teman saya banyak yang masih hidup, kita bisa ketemu, dan orang tua kami juga rasanya di situ, di tempat sinar yang terang, tempat orang ngaji banyak, bisa bikin, nanti saya sudah tidak ada. Tempat saya itu yang tidak jelas, kan kasihan anak cucu saya. Ini kan sudah saya persiapkan semua. Baik. Matur nuwun Pak Mus. Iya Pak, baik, terima kasih Pak Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.